Lu pernah nggak sih, lagi sendirian di kamar, tiba-tiba kepikiran, gimana kalau ada yang keluar dari TV terus merangkak ke arah gue? Kalau pernah, selamat. Lo udah di prank mental sama hantu paling legend dari Jepang, Sadako. Oke, buat lo yang belum kenal atau cuma tahu versi filmnya doang, hari ini gue bakal ceritain siapa sih sebenarnya Sadako Yamamura dan kenapa dia bisa jadi ikon horor Jepang semenyeramkan itu. Asal usul Sadako. Jadi gini, Sadako ini bukan sekadar karakter film, bro. Dia tuh awalnya dari novel yang judulnya Ring karangan Koji Suzuki tahun 1991. Yes, betul. Sebelum ada film The Ring, ceritanya itu dari buku. Sadako digambarin sebagai cewek muda yang punya kekuatan psikik alias kemampuan supranatural kayak telekinesis, ngeramal, atau bikin orang celaka cuman karena dendam. Iya, seremnya tuh nggak nanggung. Tapi yang bikin tragis adalah hidupnya. Sadako dari kecil udah dianggap aneh. Bahkan ibunya juga punya kekuatan yang sama dan malah jadi bahan eksperimen. Sadako sendiri, katanya, diperkosa lalu dibunuh, terus dilempar hidup-hidup ke dalam sumur. Iya guys, sumur. Kayak literally sumur beneran. Gelap, lembab, pengap, dan yang lebih nyakitin, dia masih hidup waktu dijatuhin ke situ. Terjebak selama 7 hari sebelum akhirnya meninggal. Nada makin pelan. Bayangin ya, lu sekarat dalam sumur, gelap, sepi, gak ada yang nolong, dan lu ngerasa seluruh dunia ninggalin lo. Nah, energi dendam segede itu, katanya, akhirnya nempel di rekaman video misterius yang jadi kutukan. Siapapun yang nonton bakal dapat telepon misterius terus. Mati dalam 7 hari. Wush. Creepy nggak tuh? Segmen 2 Sadako di film Fast Forward ke tahun 1998 muncul nih film Jepin Sadako jadi terkenal banget. Ringu? Iya, Ringu bukan Ring. Dan ini guys, film ini meledak. Bahkan sampai di remake Hollywood jadi The Ring tahun 2002. Ikon paling nempel dari Sadako yaitu cewek rambut panjang nutupin muka, baju putih kayak habis nyuci tapi lupa dibilas, terus keluar dari TV sambil merangkak. Pause sebentar. Lo tahu kan? Itu scene keluar dari TV tuh jadi mimpi buruk sejuta umat. Bahkan sampai sekarang masih jadi meme. Dan tetap ngeri. Narator. Gue yakin ya, sejak ada film ini, banyak orang jadi parno sama TV statis. TV ngedip dikit, langsung pencet remote, ganti channel, pasang Netflix. Daripada muncul Sadako, mending nonton Every Endays. Segmen 3. Fakta menarik. Tapi serius, ada beberapa fakta menarik soal Sadako nih. Sadako bukan zombie. Dia itu semacam onryo, hantu dendam dalam budaya Jepang. Biasanya cewek, rambut panjang, dan kisahnya penuh tragis. Jadi bukan setan biasa. 2. Kutukannya tuh viral sebelum viral jadi tren. Videonya menyebar dari tangan ke tangan, kayak kaset horor yang gak bisa dihentikan. Lu nonton, lu kena. Pengen selamat, lu harus nyebarin ke orang lain. Sounds familiar? Ya, kayak chain message zaman dulu itu loh. Ketiga Sadako tuh udah crossover sama hantu lain. Contohnya film Sadako vs Kayako. Itu kayak film Marvel versi horor Jepang. Sadako lawan Kayako dari Ju-On. Hantuan Battle Royale. Segmen 4. Apa yang bikin Sadako begitu ikonik? Lo mungkin mikir, kenapa sih Sadako segitu ngerinya? Padahal setannya cuma satu doang. Nah ini dia. Sadako tuh bukan soal loncat-loncat jump scare, tapi soal rasa gak nyaman yang terus ngintilin lo. Misterius, gak banyak ngomong, dan cara dia ngeliatin korban tuh bikin merinding. Padahal, kita gak lihat mukanya. Dia horor versi less is more. Dan itu bikin otak lo yang ngebayangin lebih serem daripada apa yang ditampilin. Jadi, lain kali kalau lo nonton TV sendirian, terus tiba-tiba layarnya ngedip, jangan buru-buru panik. Cuman pastiin aja, gak ada cewek berambut panjang yang ngerangkak pelan-pelan dari dalam layar. Kalau ada, wah, 7 hari lagi bro. Lo pernah nonton film The Ring? Ceritain pengalaman nontonnya di komen follow buat cerita horor lainnya yang mungkin bikin lo mikir 2 kali sebelum nyalain TV malam-malam.